Selamat datang di podcast SMP 63. Seperti biasa, saya akan membawakan acara pada kali ini dan bintang tamunya adalah Pak Sarjan. Nanti beliau akan menjelaskan materi tentang apa yang akan disampaikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pak Ray. Hari ini kita membahas masalah puisi. Untuk diketahui bahwa puisi itu adalah bahasa sastra. Bahasa sastra yang intinya puisi itu ada dua. Ada puisi lama, ada puisi baru. Puisi lama itu artinya puisi yang menjelaskan tentang keberadaan, tentang zaman dulu, yaitu bagaimana perjuangan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, dan yang dilakukan oleh masyarakat, para pejuang, para tokoh masyarakat, tokoh nasional, tokoh bangsa Indonesia. Setelah itu kita ketahui di dalamnya itu antara lain yaitu bagaimana cara kita bertani, bagaimana cara masyarakat Indonesia itu berjuang dalam menghadapi penjajahan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut. Jadi oleh sebab itu kita harus mengetahui tentang keberadaan bangsa Indonesia ini, bagaimana pahitnya penjajahan Indonesia menghadapi para penjajah-penjajah yang benar-benar menduduki Indonesia pada saat itu. Tetapi Indonesia tidak diam saja, selalu saja memberikan tantangan, rintangan, hambatan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia terhadap penjajah itu, yaitu antara lain umpamanya seperti kita ketahui bahwa penjajahan Belanda itu 350 tahun, dilanjutkan lagi oleh penjajah dari Jepang 3,5 tahun. Setelah itu Indonesia alhamdulillah bisa memperjuangkan bahwa Indonesia ini bisa berhasil menjadi Indonesia merdeka. Setelah penjajahan Belanda yang menjajahi daripada bangsa Indonesia, masuklah penjajahan dari Jepang yaitu 3,5 tahun. Jadi oleh sebab itulah bangsa para tokoh Indonesia ini mereka merintis daripada puisi ini sehingga menjadi bahan sejarah Indonesia. Setelah itu perjuangan yang kedua, bagaimana para tokoh Indonesia itu memperjuangkan puisi modern atau istilahnya puisi baru. Jadi puisi baru ini adalah melanjutkan bagaimana merintisnya bangsa Indonesia ini sehingga menjadi bangsa yang bebas daripada penjajahan.
Nah, di dalam puisi ini untuk diketahui ialah bahasa sastra yang isinya ringkas, jelas, dan bisa dilaksanakan oleh para pemuda dan para tokoh itu bersama tokoh bangsa Indonesia. Untuk diketahui bahwa di dalam puisi ini ada dua sistem. Ada namanya puisi yang isinya antara lain ada sebagai sampiran, ada sebagai isi. Nah, itulah antara lain bahwa puisi itu kita sampai sekarang ini kita selalu melaksanakan, mempraktekkan, memperagakan terhadap generasi-generasi muda sekarang ini dari sejak zaman dulu kala sampai zaman modern sekarang ini. Adapun langkah-langkah untuk diketahui bahwa di dalam puisi ini oleh kita semua bahwa antara lain satu, mengetahui temanya. Yang kedua, mengetahui tokohnya, mengetahui para penciptanya seperti Amir Hamzah, Sanusi Pane, seperti Siti Nurbaya. Alhamdulillah sekarang ini bagaimana secara modernnya bermacam-macam variasi yang dilakukan oleh generasi-generasi penerus bangsa. Dengan bermacam-macam cara variasi yang dilakukan oleh penerus bangsa ini, itu ada dengan sistem, dengan dengan lagu bermacam-macam gaya. Ada dengan membawakan dengan seni budaya dengan cara yang diiringi dengan gitar, diiringi dengan lagu, diiringi dengan ya macam-macam cerpen. Karena cerpen itu adalah suatu puisi yang bermakna, berbunyi tentang masyarakat modern ini. Cerpen itu bermacam-macam, yang ada namanya cerpen itu dengan gaya seperti lagu-lagu seperti ya drama-drama bisa dijadikan puisi, karena asal mulanya itu adalah memperbanyak daripada syair-syair bahasa yang lama menjadi modern atau menjadi puisi baru. Nah, langkah-langkahnya antara lain di dalam puisi ini ya seperti kembali ke tema, yaitu pokok pikiran utama yang menjiwai suatu puisi itu sendiri, suatu masyarakat itu, suatu generasi penerusnya, yaitu antara lain. Yang kedua, di dalam puisi ini ada istilahnya penghayatan. Penghayatan itu bagaimana kita lakukan ya apa yang kira-kira kita sampaikan atau bacakan dalam puisi itu. Setelah itu ada namanya intonasi. Intonasi itu istilahnya bagaimana cara kita tuh melakukan puisi bahasa yang ya lagunya bagaimana, iramanya bagaimana, itu terlain. Setelah itu yang ketiga adalah namanya mimik. Itu adalah bagaimana orang itu mengucapkan puisi itu dengan baik, dengan nada yang baik. Ada namanya nada rendah,
ada yang nadanya sedang, ada yang nadanya tinggi. Itu untuk diketahui dalam puisi. Setelah itu antara lain adalah gerakannya. Nah, makanya alhamdulillah sekarang anak-anak muda sekarang atau penerus anak-anak sekarang ini, ya alhamdulillah bermacam-macam ya nada, bermacam-macam bentuk gaya, yaitu di dalam puisi itu tanpa adanya ya intonasi, mimik, gaya, penghayatan dan gerakan-gerakan yang lain sehingga orang itu menarik. Ya, tanpa adanya tadi langkah-langkah itu, maka ya di dalam puisi itu ya nggak mungkin orang itu akan memperhatikan ya puisi yang kita lakukan itu. Nah, alhamdulillah anak sekarang ini ya setelah kita memperagakan segala-galanya itu dengan adanya kemarin ya peragaan di dalam bahasa Betawi, mereka juga itu alhamdulillah bisa melaksanakan dengan baik, dengan penuh perasaan, penuh penghayatan, penuh pengamatan, penuh apresiasi dengan adanya langkah-langkah tersebut. Itulah antara lain yang kita ketahui di dalam puisi itu, yaitu yang jelas bahwa puisi itu ada dua, yaitu kesimpulannya puisi lama dan puisi baru. Yaitu puisi baru itu yaitu tentang keadaan kondisi yang baru di dalam dunia modern sekarang ini. Alhamdulillah tidak boleh kita matikan puisi itu, cerpen, drama dan lain sebagainya, itu adalah bagiannya. Tuh. Ada lagi namanya itu adalah suatu di dalam adab istiadat kita itu selalu dicetuskan, diciptakan oleh para tokoh bangsa kita ini. Itu seperti tadi yang saya katakan, Amir Hamzah, Sanusi Pane, Siti Nurbayang, yang Hamka, itu mereka semua itu bisa menciptakan itu sesuai dengan kondisi yang ada sekarang ini. Ya. Oke, Pak Sarjan, ya. Tadi sudah kita bahas mengenai tentang sejarah puisi, kemudian pembawaan puisi, ya. ada puisi lama, ada puisi modern dan sebagainya, ya. dan juga upaya pelestarian puisi harus terus berjalan. Ya. Apalagi kemarin kita sudah melaksanakan revitalisasi Betawi, dan diantaranya ada memang kecenderungan untuk melestarikan puisi, cerpen, dan drama itu tadi. Sekarang begini Pak, ketika anak-anak sekarang, istilahnya yang zaman ini, gitu, banyak sekali yang lebih memilih apa ya, mendekatkan diri kepada gadget gitu kan, daripada main game gitu kan, tentunya daripada untuk memahami puisi, kemudian cerpen, kemudian atau mungkin bermain drama. Caranya, tipsnya gimana Pak? Untuk kami guru gitu kan, atau untuk orang tua, terutama menanamkan rasa suka, rasa keinginan untuk supaya anak-anak didik atau anak itu bisa tertarik dengan budaya seperti itu. Gimana caranya? Ya, caranya yang pertama yang bermotivasi, berkreatif. Antara guru dan siswa itu harus saling mendukung, saling memberikan semangat. Dan orang tua pun itu harus mengerti bahwa puisi ini sangat penting, drama sangat penting, cerpen sangat penting, gaya bahasa sangat penting. Jadi antara anak dengan orang tua dan guru saling dukung, saling memberikan masukan, saling mendorong, saling memberikan motivasi. Jangan sampai anak itu patah semangat. Jadi apapun anak itu atau
siswa itu atau peserta didik kita itu patah semangatnya karena tidak ada dukungan dari orang tua, tidak ada dukungan dari guru. Apapun kreatif anak itu, mau seni musik, mau seni budaya, mau seni tari, mau seni agama, silakan. Tanpa dukungan kita sebagai pendidik dan orang tuanya tidak mendukung, tidak mungkin anak-anak itu bisa berkembang, bisa berhasil, bisa sukses, bisa mendapat prestasi atau penilaian atau apresiasi dari guru, orang tua, masyarakat, pemerintah terutama harus memberikan masukan-masukannya agar anak kita ini untuk selanjutnya menjadi anak-anak yang benar-benar punya kreatif, punya inisiatif yang terbaik dalam hal pendidikan dan kelanjutan untuk meneruskan perjuangan bangsa Indonesia. Itu antara lain. Karena memang tadi dari materi yang Pak Sarjan sampaikan, sejarahnya panjang ya Pak, bahkan untuk memperjuangkan kemerdekaan juga ya. Jadi benar. Terlibat langsung dalam proses menuju kemerdekaan gitu. Ada seni puisi, ada seni cerpen, mungkin pada saat itu digunakan untuk media pembelajaran gitu ya. Benar. Seperti membuat tertarik kepada patriotisme kayak gitu ya Pak ya. Benar. Kan banyak zaman itu puisi-puisi membangunkan semangat melawan penjajah gitu kan. Mungkin saat itu seperti itu perkembangannya Pak. Benar. Bagus banget ya. Jadi memang kalau kita tidak lestarikan mungkin akan makin sedikit makin kecil yang tertarik gitu ya. Makin nggak hidup itu. Jadi selain motivasi, kemudian dukungan, terus istilahnya pengawasan juga dari orang tua, guru, dan juga harus ada kerjasama sportif anak-anak dengan kita gitu ya. Benar. Gitu ya. Ini luar biasa ya pesannya, dan saya tersentuh juga, apalagi tadi ada sejarahnya itu, ada proses dalam mencapai kemerdekaan Indonesia ya, ada sejarah sampai ke sana. Dan ini saya pun baru tahu gitu, ternyata sedalam itu maknanya ya Pak. Dan pesannya yang mungkin Pak Sarjan bisa sampaikan ke anak-anak supaya kita lebih lagi mencintai atau bahkan mengenal dulu seperti apa sih puisi, cerpen, dan juga drama itu tadi kaitannya dengan perkembangan anak. Gimana Pak supaya anak-anak tuh lebih lebih semangat dan lebih tertarik dalam mempelajari? Yang pertama, kita itu punya prinsip, punya pendirian bermacam-macam untuk mendapatkan suatu kemenangan, keberhasilan. Tentunya anak itu banyaklah bertanya kepada gurunya, atau sebaliknya guru memberikan motivasi, tetapi kita pun itu harus memperhatikan anak itu biar tambah semangat. Haruslah dia itu memberikan suatu kesan dan pesan yang terbaik, afeksi umpamanya suatu apa gitu. Apa penilaian yang tinggi, apakah kita memberikan sesuatu penghargaan kepada dia selangsung, ujian ujian lah itu ya, sehingga dia tambah motivasi. Antara kelas dengan kelas kita harus adakan suatu perlombaan. Harus lomba. Tanpa kita lomba, anak-anak pun itu seakan-akan puisi, cerpen, drama itu seakan-akan seperti main-main. Jadi oleh sebab itulah kita itu sebagai guru, sebagai pimpinan, dan sebagai apapun yang pembina OSIS umpamanya, kita adakan suatu lomba. Boleh tuh, jadi dari kesiswaan aja Pak, kita nanti mungkin bilang ke bagian kesiswaan, bagaimana kalau kita menerapkan lomba puisi tadi ya Pak, puisi, cerpen, dan drama
Karena drama juga ada kaitannya dengan seni budaya. Iya. Jadi mungkin bisa jadi apa ya, media untuk anak-anak rekreasi gitu. Iya, rekreasi. Saya setuju sih. Iya. Bapak siap jadi juri? Bisa, siap sekali. Cuma sayang saya Siap, itu ya. tinggal 10 hari lagi di sini Iya, untuk menjadi guru di sini. Iya, jadi beliau ini para penonton ya, jadi anak-anak, Iya. Bapak Ibu guru, Iya. Pak Sarjan ini mendekati masa purna ya, Iya, Pak. masa purna. Tinggal menghitung hari, Iya. 10 hari ya Pak ya. Iya, lebih kurang 10 hari lagi. Pensiun. Jadi Iya. ini mungkin sebagai kenang-kenangan, Iya. istilahnya podcast kita ini sebagai Iya. pesan ya tadi, Iya. visi itu Iya. harus Iya. terus dilestarikan, cerpen, drama dan sebagainya. Iya. Dan Bapak memang ngajar dari tahun berapa Pak? Saya ngajar, kalau ngajar secara apa namanya dari Secara swasta 26 awal, tahun. 26 tahun. Ya, Pak? 26 tahun tambah di negeri ini 10 tahun. 10 tahun, 36 tahun. Iya, 36 Udah pasti tahun. mateng Iya. pengalamannya ya. Luar Iya. biasa ya. Bermacam-macam Pak, itu Iya. kita hadapi baik di swasta, ya lebih-lebih di negeri ini. Iya. Yang saya hadapi itu anak-anak sangat semangat, sangat senang terhadap pribadi saya pribadi. Bahkan saya menceritakan tentang pensiun, ya mereka itu menangis sedih. Iya Pak, Sedih, karena sedihnya bukan main. berkesan gitu ya. Ya, saya juga pun sendiri sedih dan menetes air mata. Iya. Itu. Cuma saya di sini Pak Rai itu untuk diketahui, ya ada sesuatu yang saya ingin sampaikan nanti apabila saya itu apa namanya pensiun, perpisahan. Itu. Ada sesuatu nanti. Oh, ada pesan ini. Nah, Iya, ada. iya. Insya Allah ya kalau berkenan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Boleh, Iya. nanti mungkin kita akan coba bicarakannya. Iya, benar. Dan memang ini Iya. apa ya, sebuah momentum ya Pak. Iya. Istilahnya yang harus kita. Bahkan nanti insya Allah saya juga akan menyampaikan suatu puisi atau Boleh, nanti boleh. cerpen, terutama puisi nanti saya Puisi. akan bacakan. Ya. Bikin sendiri puisi. Nanti insya Allah saya bikin Sendiri, sendiri. mantap ya. Beliau ini memang ahlinya nih Iya, iya. puisi. Dan beliau ini memang kemarin jadi juri Iya. saat revitalisasi budaya Betawi, dan Iya. beliau juga sebagai pendamping atau Iya. pembimbing ya. Iya. Dan memang saya sudah tidak meragukan lagi karena beliau sudah 36 tahun Iya, mengajar ya alhamdulillah. Pak. Iya. Sementara saya mungkin belum lahir gitu. Iya. Saya luar Iya, biasa benar, banget benar, ini ya. Pak Sarjan. Ya, Saya iya. mohon maaf sebesar-besarnya jika Iya. saya salah kata, Iya. jika saya kurang kurang memberikan yang terbaik Iya. saat podcast. Tapi Mohon maaf. alhamdulillah sebaliknya saya juga pun terima kasih atas undangan ini. Ya, siap. Ya mudah-mudahan semuanya itu bisa diterapkan, bisa dilaksanakan, bisa dijalani dengan baik ya untuk membawa nama baik sekolah SMP Negeri 63 Ya, Jakarta ini. Nah, betul. itu aja. Ya. Mantap sekali. Ya, mari. Luar biasa. Ya. Saya lagi Iya. punten Pak. Saya nggak ada apa-apanya nih ya, Ya, istilahnya dibanding saya Pak Sarjan. tanpa konsep, alhamdulillah, ya saya bisa menyampaikan seperti ini karena saya mungkin karena seperti kata Pak Roy itu pengalaman. Pak. Ya, betul ya. Karena pengalaman dari Ya. guru terbaik. Iya. Betul. Iya. Ya, itu aja. Jadi, Pak Roy. terima kasih banyak Pak Sarjan Sama-sama. kedatangannya. Saya mohon maaf sekali lagi kalau ada salah kata. Semoga podcast ini bermanfaat ya Pak. Amin, Dan amin, amin, amin. Pasti ya, akan menjadi suatu kemajuan untuk SMP Negeri 63 Jakarta. amin. Semoga di masa purna Bapak tetap sehat selalu Amin. dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin, amin. Terima kasih sama-sama ya. Pak Roy, ya. Terima kasih banyak. Ya, oke. Ya. Kita cek. Siap. Ya. Mari.